konten mukbang ini karena saya ini memang hobi makan juga. Oh, iya. Itulah dia. Oke. Kan dulu sedikit, pajolo sikit, pajolo sikit, pajolo sikit. Setiap makan siang itu pasti konten. Wah, bentar lagi makan siang nih. Boleh, Apakah boleh. dia akan bikin konten makan siang di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RRI dimanapun berada. Welcome back to Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Radai. Nah, kali ini kita di chapter yang ke-10. Dan di chapter ke-10 ini masih barengan sama aku, Vera Fernanda. Dan sudah ada bintang tamu kita pada hari ini yang berkesempatan hadir di studio podcast Bisai. Selamat datang, Bang. Ya, selamat datang. Iya, kita panggilnya Bang aja. Oh, ya. Oke, nanti Sobat RRI mungkin ada yang sudah pernah lihat ya abang ini ya. Video-videonya nih udah mulai bertebaran di mana-mana Iya, gitu ya. mulai Kalau untuk berkeliaran. iya, untuk di Natuna ya. Mungkin sebagian udah ada yang kenal, sebagian juga belum ya. Jadi kita mau ulas, mau ulik siapa sebenarnya abang ini gitu ya. Iya, Oke, betul. kita sebut saja ada BPG ya, bukan Pak Guru. Selamat datang di Bisai, podcastnya RRI Ranai, Bang. Oke, nah mungkin yang pertama ya, mau ditanya dulu sebenarnya nama aslinya itu siapa gitu, karena kita kan taunya bukan Pak Guru, bukan Pak Guru Ya, benar, gitu benar. ya. Jadi bolehlah kenalan dulu untuk sobat-sobat RRI yang mungkin yang nggak tahu nih aslinya namanya siapa gitu. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Mbak Vera ya. Oke, nama saya aslinya itu Igarda Bahersa. Oke, Igarda Bahersa. Umur saya itu 28 tahun. Oke. Saya tinggal di Padangkura, di belakang Tugu Gasing yang tangannya kayak gini tuh. Iya. Itulah saya diam di belakang itu. Oh iya, Dekat ternyata pagar, mm-mm, masuk gang itu ada rumah semen warna biru. Nah, di situ. benar-benar di belakang Tugu Gasing itu ya rumahnya. Basnas, kantor Basnas itu benar amil zakat ya. Iya. Di belakangnya itu. Oke. Di situ lah. Berarti Rumah. asli Natuna. Natuna asli, orang Ranai asli. Orang kita ya. Oke. Nah, namanya tadi Igarda Bahersa. Bahersa, tapi namanya kayak nama-nama asing gitu ya. Nama Apakah asing lebih ke ada keturunan keturunan. luar gitu? Tidak, memang orang tua saya ini memang agak Kreatif. kreatif. Iya. Ya, Padahal tahun berapa itu ya? Kurang lebih 90-an, 96. Iya, 1996 itu udah kepikiran ya sih nama yang unik-unik gitu. Ya, kalau Bahersa itu sendiri ya gabungan orang tua ayah dan ibu saya. Baher itu Baharudin, Her itu Herliana, dan Sa itu ya biar lebih asik ya. Iya, asik sekali ya. Di tengah gempuran nama-nama di tahun itu tuh kayak misalnya Agus gitu Agus ya, Siti, iya. Ahmad gitu ya. Nah, Ujang, namanya udah nama-nama ya. agak upgrade. Lebih upgrade, lebih ke milenial ya, lebih ke Iya. Oke. modern. Siap. Terus sering disapanya apa nih enaknya? Lebih disering sapa itu Bang Ik sih biasanya, teman-teman ini. Oke. Biasa manggil Bang Ik. Bang Ik. Nah, oke, bukan Pak Guru. Jadi sebenarnya Bang Ik ini guru atau bukan Pak Guru? Nah, Ya, gimana tuh ceritanya? Kalau Ya, kita kok bisa? lihat dari kostumnya Memang. sebagai tenaga pendidik juga Pendidik, ya, ya. gitu ya, Benar orang sekali. di sekolah deh. Tapi kenapa bukan Pak Guru gitu? Ya, kenapa bukan Pak Guru? Karena mungkin yang pertama saya itu ya bukan guru ya kan, karena memang saya ini sebagai TU ya, tenaga kependidikan juga, sekaligus dengan operator sekolahnya. Jadi Oke. saya bekerja di ini SDN 004 Rana itu di dekat Sual di. Oh iya, jadi Jadi, intinya seperti itu ya Sobat RRI. Bang Ik ini memang kerjanya di sekolah, Di tapi sekolah, bukan guru. bukan guru. Makanya diperjelas bukan Pak Guru. Iya, gitu. masih bertanya-tanya juga Iya. teman-teman kita. Ya, ini buat yang tanya-tanya inilah artinya ya. Benar sekali. Oke, nah kebetulan juga nama akun media sosialnya yang kita tahu sampai sekarang itu bukan Pak Guru. Bukan Pak Guru gitu. baru _ itu. Oh, bukan Pak Guru baru. Karena itu kenapa? Karena dulu sempat viral juga. Mm-mm. Namanya itu bukan Pak Guru juga.
Oh di iya. sekitar 3 tahunan yang lalu. Tapi orang yang sama maksudnya. Orang yang sama. Oh iya. Tapi sekarang ini muncul dengan nama baru, bukan Pak Guru baru. Oke, jadi dulu ya Dulu beberapa sempat. tahun dulu tuh pernah 2021. viral juga ya di 2021 kalau teman-teman ingat nih ya. Ya, Video apa mungkin tuh Bang? itu video OTW Kampung Durian Runtuh. Nah, itu Iya. masih terngiang-ngiang sampai sekarang itu view-nya sudah mencapai 16,7 juta views. Semarakan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Mungkin teman-teman udah taunya dari Udah, sini nih. ah. Maksudnya kalau lihat sekilas Memang bukannya Bang Ik ini kayak pernah lihat kreator lama. gitu. Saya juga seperti itu gitu. Tapi ingat-ingat apa ya gitu. Karena udah lama vakum gitu Ya, dan udah. sekarang mulai ada lagi. Ah, Makanya- karena dulu itu memang ya masih gimana ya, nggak ada planning ke depan tuh apa Iya. untuk konten. Karena viralnya juga itu kan karena iseng-iseng sekedar konten itu aja, upload di TikTok itu kan kita upload, kalau apa follower sedikit segala macam itu bisa FYP itu kan, Iya. bisa banyak view-nya. Oke, Nah. berarti awalnya iseng-iseng aja nih, Iseng-iseng. iseng-iseng, tapi tahu-tahu rame. Rame. Yang Rame. pertama kali viral itu kan bukannya langsung cosplay itu, Bukan hanya ya, Bang? sekedar dari samping jalan ke Tanjung saya waktu itu divideoin sekitaran 20 detikan gitu Mm-mm. FYP. Jadi orang apa banyak yang netizen bilang mirip-mirip itu. Karena Ya, karena itu. dibilang mirip Ya, gitu ya. betul. Itu Oke, sampai oke. 5,3 juta itu yang pertama kali saya upload itu. Setelah itu saya apa giring netizen itu, Mm. saya bikin cosplay ini, akhirnya saya upload jam 12 siang, saya upload itu hari Minggu itu, saya masih ingat. Meledak sampai 16,7 juta view-nya itu. Meledak ya. Silahkan itu ditonton, masih ada saya Masih simpan. ada. Akunnya Iya. sekarang saya ubah cuma operator sekolah. Oh. Di itu urus username-nya kan. Iya, iya, iya. Soalnya saya sempat cari kemarin, jadi kan pas mau undang Bang Ik kan, kita observe lagi, mau lihat nih yang video yang dulunya itu, tapi ternyata salah platform, saya nyarinya di YouTube, Di YouTube, jadi iya, nggak iya, ketemu ternyata di TikTok Di ya. TikTok. Oke, nah pertama berarti cosplay dan itu iseng-iseng meledak, terus kan sempat hilang nih Ya, beberapa tahun, terus kita juga waktu-waktu itu ya setelah beberapa saat viral itu misalnya ketemulah di jalan nih, misalnya, kalau kita kan ngeh ya lihat Iya. muka abang gitu, oh abang nih yang bikin konten ini gitu, Iya. terus terpikir gini Bang, kayak sayang banget gitu kok cuman segitu gitu, ya. kenapa nggak terus gitu, soalnya waktu itu kayak konten-konten kreator di Natuna Masih juga belum se-hype serame sekarang ya, ini sekarang. gitu. Waktu itu zaman-zamannya dub tuh. Ya, Ya, dubbing itu ini ya. itu lumayan ramai juga waktu itu gitu kan. Nah, jadi untuk sekarang Bang Ik ini mulai ngonten lagi nih. Itu Ngonten lagi. bisa dibilang mulai dari kapan tuh? Dalam tahun ini atau Dalam gimana? tahun ini mungkin sekitaran 2 bulanan lah baru mulai konten aktif, karena apa ya, melihat ada progres ya kita konten mukbang ini, Mm-mm. karena saya ini memang hobi makan juga. Oh, iya. Itulah dia. Oke. Jadi saya iseng-iseng coba upload di Facebook dulu itu, saya lihat view-nya itu, insight-nya itu banyak yang ini kan suka, sampai yang itu 2000 views itu di Facebook termasuk banyak itu. Iya, iya, iya. 2000 views di reel itu dalam waktu 1 menit 30 detik itu dapat 2000 views. Wah, ini ada progres. Itu mulailah saya beli apa alat untuk konten-konten itu, Iya. mix segala macam. Oke, Ya, saya upgrade. berarti baru-baru juga ya? Baru 2 2 bulanan. ini. Iya, 2 bulanan ini, tapi saya lihat itu kontennya banyak, ya kan? Jadi Kan. itu oke, nantilah kita bahas ya. Iya, Ada iya. berapa kontennya segala macam. Berarti followersnya juga udah mulai Followers pada naik ya sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Baik itu di Instagram, Di di Facebook, TikTok maupun di di TikTok. Facebook. Iya. Karena fokusnya kontennya di 3 media sosial ini ya sekarang Iya. ya. Mm-mm. Benar sekali. Oh, di YouTube emang Di belum ini YouTube lagi ya. belum lagi. Mm-mm. Nanti kita Oke. coba yang konten lebih panjang lagi kan Oke. durasinya. Oke Bang, jadi kita sebelum bahas spesifik ke mukbang ya, sebelum mukbang terus sempat juga nggak bikin video lain, entah itu video-video kayak memperkenalkan wisata Natuna atau
yang lain-lain lah selain cosplay dan juga mukbang ini? Kalau konten wisata ini saya kurang karena waktu juga ya, karena saya bekerja juga di sekolah, jadi siang itu di sekolah itu kan sampai siang ya. Jadi waktu saya siang itu saya pergunakan kadang untuk bekerja, untuk cari sampingan lain lah. Karena mungkin sekarang udah ada saya ngonten ini, jadi mau nggak mau siangnya itu harus persiapkan konten untuk kita upload per hari itu. Siap. Oke. Kita langsung aja nih, kita mau ngebahas tentang mukbangnya. Ya. Jadi dari sekian banyak konten lah ya yang bisa mungkin Bang Ik coba gitu. Kenapa mukbang? Kenapa mukbang? Yang pertama tadi karena saya suka makan. Suka makan. Karena mak saya juga suka masak. Iya, itu. Orang tua suka masak. Jadi saya pikir kan sekalian lah mak saya itu masak tiap makan siang, istirahat sekalian ini. Tapi memang mak saya itu hobi masak, terus saya sekalian videokan, saya iseng upload, ternyata rame. Ya kenapa nggak dilanjutkan gitu kan? Ada progres, ada inilah. Kenapa nggak diteruskan gitu? Diteruskan ya, dikonsistenkan, diperbaiki lagi kualitas kontennya. Pertama kali makan apa? Mukbang apa? Pertama kali itu makan telur sawi ya. Oh bukan, saya ini makan di Mbak Cakirun ya, di Penagi itu. Yang Cakirun. Makan ayam itu ya. Iya. Saya pertama upload itu 2.600 lebih views di Facebook itu. Nah, setelah itu upload lagi makan telur dadar itu yang sama gulai. Udah 2 macam itu saja. Oke. Berarti awalnya iseng juga nggak buat iseng konten juga mukbang? ya. Terus ngelihat kayak respon dari ramai netizen, gitu ya. dari viewersnya ramai, mungkin komennya juga mulai ramai, itu mulai termotivasi lah. Baik untuk kenapa nggak dilanjutin aja nih gitu kan. Benar. Oke. Nah dari 2 bulanan belakangan ini itu tuh udah ada berapa konten yang Bang Ik bikin gitu? Soalnya kita lihat banyak juga. Kirain itu udah berbulan-bulan gitu loh. Di Facebook itu udah 70-an konten ya. Nggak sampai ya. 1 bulan 2 bulan ya. Setiap hari itu satu ini, kadang 2 video, 2 konten, 1 hari itu 3 kadang-kadang. Maksimal itu 3. Paling banyak pernah saya upload ke medsos. Pantesan ya. Jadi sebanyak itu ternyata emang rutin per hari ya. Iya, karena itu tadi, karena kita konsisten biar followers dan ini nggak merasa kecewa ya. Takutnya hilang timbul lagi. Nggak ada ini. Ya takutnya pada hilang. Nggak mau lagi seperti yang dulu yang sempat viral dulu tuh. Nah, nggak mau ya. Menyanyiakan kesempatan lagi yang udah dikasih. Jadi jatuhnya kayak ngeghosting. Ghosting penontonnya gitu. Kali ada, kali nggak ada gitu. Oke, berarti udah mulai rame juga ya itu. Setiap hari berarti sudah terjadwal nih bikin kontennya. Ya, sudah. Tetap kita usahakan itu minimal 1 konten buat para kawan-kawan kita di medsos ya. Iya. Itu apakah terjadwal kayak setiap makan siang? Makan siang atau bebas, yang penting ada dalam 1 hari itu? Setiap makan siang itu pasti konten. Wah, bentar lagi makan siang nih. Apakah dia akan bikin konten makan siang di sini? Oke. Berarti itu persiapannya gimana? Persiapannya itu kalau dari masakannya itu ini tinggal makan aja ya, soalnya masak itulah. Orang tuanya. Teman-teman netizen minta di spill juga kan, yang tukang masaknya itu katanya nantilah saya spill itu. Oke, gitu. Tapi sejauh ini Bang, makanan-makanan yang Oke Bang Ik. Jadi sejauh ini nih makanan-makanan yang Bang Ik spill gitu ya di video konten mukbangers itu, makanan apa aja nih? Apakah terpaku untuk makanan khas Natuna aja
atau bisa makanan apa aja yang penting bisa dimakan gitu? Ya kalau makanannya sendiri ya, kalau untuk makanan khas Natuna itu sendiri takutnya ini terbatas ya untuk ide-ide konten untuk kita upload untuk teman-teman nikmati ya. Tapi saya itu membuat konten ini untuk semua jenis makanan di Natuna ini, bukan hanya makanan khasnya saja ya. Makanan yang makanan dijual di Natuna, di Ranai pun bisa gitu ya. Bisa kita. Terus kadang request juga nggak sih itu makanannya? Maksudnya request ke di mukbang apa nih? Kang masaknya gitu. Oh, kang masaknya. Atau mengikuti makanan yang ada di hari ini ya, misalnya hari ini menunya apa, itulah yang dimakan, yang dibikin konten. Atau bisa juga nih misalnya ada penonton atau netizen bilang, "Bang, makan gulai ikan hiu lah," misalnya gitu. Iya. Bisa. Mak buat ini mak gitu. Pernah gitu Bang? Pernah. Selama saya konten ini kan setiap makan siang itu mak saya masak, ini segala macam ya saya kontenkan. Kadang-kadang itu memang saya request juga karena memang lagi selera makan itu. Nah, terus kalau untuk di rumah itu orang tuanya udah paham lah tuh ya, udah paham. Ini anak saya kenapa gitu kan, kan depan kamera gini, berarti udah ngerti. Kadang-kadang teman-teman emak saya itu udah mulai ini ya, anak kau tuh katanya ini udah di mana-mana nih kau makan, dia tuh makan, dia videokan, terus yang masak tuh siapa, emaknya katanya, teman-teman itulah. Berarti udah nggak heran lagi ya Bang Ik nih ya. Oh emang iya nih dia untuk konten nih gitu, udah nggak ini lagi gitu. Mungkin juga sudah mendukung ya sejauh ini, mungkin sejauh ini sudah mendukung ya, malahan kayak semangat dia masaknya. Semangat masak yang enak nih, soalnya mau divideoin gitu ya. Terus selain makan di rumah, konten mukbangnya juga di outdoor, kita juga di outdoor juga. Konten. Kadang takutnya para kawan-kawan kita netizen segala macam ngerasa bosan ya di rumah terus. Dan untuk konten mukbang yang tiap hari nih ya, rutin setiap hari, mungkin kalau untuk susah nggak gitu Bang? Susah itu enggak juga ya, karena ya modalnya mungkin nggak terlalu besar juga. Beda sama kalau konten wisata, kita harus kemana-mana segala macam. Kalau makan ini kan 20.000 kita beli nasi bungkus, video kan ya udah jadi konten satu. Lauknya beda walaupun tempat sama, enggak apa-apa. Ya tapi dari segi ini loh, maksudnya membuat orang itu suka nonton kita makan gitu, buat orang betah nonton dari awal sampai akhir. Nah itu gimana tuh, susah nggak Bang Ik gitu? Itu memang salah satu ini ya, kesulitan dalam berkreator ini ya, jadi konten kreator itu, karena konten kreator ini harus punya ciri khas, harus punya ya karakter segala macam. Salah satunya saya itu mungkin kebanyakan orang memang lucu dari wajah saya, salah satunya itu. Ya, sekali lihat itu orang langsung tertarik melanjut videonya itu. Gitu. Gitu ya. Jadi yang menjual dari dia ini memang salah satunya wajahnya gitu. Udah ikonik ya. Kalau ngelihat apa ya, tapi kan kalau kita lihat orang makan kan ya yang kita cari bukan konten lucu gitu ya, sebenarnya gitu kan, dari makanannya mungkin ya itulah caranya gimana biar orang tuh jadi ikutan selera gitu ya, kan lihat Bang Ik makan gitu. Kalau orang makannya dengan tidak semangat gitu ya. Jadi orang gimana mau ini ya, mau ikutan selera gitu sama apa yang kita makan gitu. Oke, nah berarti untuk sejauh ini ada kesulitan nggak ada ya? Kesulitan nggak ada, masih ya alhamdulillah masih berjalan. Apakah mulai kayak gini Bang, kayak bikin konsep nggak kalau mau bikin konten itu? Misal malamnya tuh besok mau bikin konten ini nih, kayak gitu. Konsep enggak sih ya, kadang-kadang itu tergantung selera ya, salah satunya itu kadang kita makan ini, tapi kita terkonsep juga. Kadang netizen itu kan bosan ini makan gulai terus segala macam ya, kita inovasi untuk
konten Bukan yang menu lain yang lain nih, ya, gitu. biar nggak bosan. Oke. Terus pernah nggak Bang Ik nih kayak tiba-tiba nggak selera makan gitu? Nggak selera makan kayaknya enggak. Enggak ya? Memang selera terus. Lihat Dari makan awal. mie, dah Lihat makan. lihat makanan tuh Makan udah, udah. gitu ya. Iya, memang hobi makan juga. Emang hobi makan ya. Dari awal juga udah dibilangnya karena Ya. dia emang hobi makan Hobi gitu nih makan. sobat ya. Oke, terus mungkin yang pengen dari konten-kontennya Bang Ik ini ya, apa sih yang pengen disampaikan gitu? Pengen apa ya, selain memperkenalkan masakan Natuna ini kan tadi Bang Ik juga di belakang udah kita cerita-cerita ya bilangnya kalau target ini udah bukan orang Natuna lagi gitu. Itu Iya. gimana? Sejauh ini ada nggak yang viewersnya itu yang komen tuh orang luar gitu dari Natuna? Ya kalau untuk viewers dari orang luar itu luar Natuna ya ada dari beberapa video itu sampai yang di TikTok itu saya 21.000 itu ada juga orang-orang luar katanya dikasih saran kayak bahasanya dari segi Iya. bahasa dari ini Oke. makanannya minta diperkenalkan gitulah. Sip. Mungkin itu ya ada yang orang luar nonton terus kayak tertarik gitu ya sama Tertarik, makanan ya. yang Bang Ik makan tapi mungkin nggak paham Nggak dari segi paham. bahasanya gitu. Dari situlah kita coba lebih ke bahasa Melayu yang dipahami Iya. penonton luar lah. Tapi kan sejauh ini Bang Ik nih nyamannya pakai bahasa Ranai ya. Memang bahasa Ranai. Ya, Iya, biar kayak nggak- lebih enak lebih pede, menikmati lebih, gitu ya makanannya. Tapi lebih makannya pun lebih enak lagi pakai bahasa itu. iya kan. Tapi kalau kedepannya ini penontonnya udah ramai orang luar gitu-gitu mungkin agak mau diinikan Di bahasanya. bahasanya agak diinikan lebih ke Melayu yang ini ya bisa dipahami lah Iya. sama penonton luar kita Iya, kan. ada campuran bahasa Campuran bahasa Indonesia Indonesia. juga mungkin ya. Mm-mm. Mungkin untuk bahasa Ranai aslinya Karena itu yang asli memang yang apa aja Kental nggak ya. bisa diubah kayak apa ya? sesetol ya Setiap itu. gitu-gitu aja Iya, ya. iya. Terus soalnya nggak bisa dikasih subtitle juga gitu. Maksudnya susah ya kayak Susah. mengganggu. mengganggu viewers dalam melihat konten kita itu. Oke. Nah, untuk konten yang terus berlanjut gitu ya yang udah mau 70-an ya sekarang ya. Karena kontennya itu diproduksi setiap hari seperti itu ya. Mungkin ada kepikiran juga untuk hal-hal lainnya yang buat orang nggak bosen gitu, nggak monoton lah videonya itu aja. Mungkin ada hal-hal baru yang mau dikasih ke penonton, mungkin Bang Ik kira-kira? Kalau selanjutnya kontennya ini rencana ya, saya mau bikin itu seperti konten a day of my life gitu-gitulah. Kita ada proses. Iya. Misalkan kita bikin gulai apa hari ini, gulai ikan sono. Mm-mm. Nah kita di videokan segala macam, kita prosesnya, kita dubbing lagi awalnya, biar lebih variatif lagi untuk penonton kita di teman-teman netizen ya kan. Ya, segitulah project kita nanti. Oke. Lebih di-upgrade lagi Iya. kontennya. Nggak cuma langsung makan kan. Betul. Jadi orang Kalau biasanya langsung tap tap, makanan, makan. makan. Mungkin nanti orang mau lihat prosesnya Ya. juga ya, misalnya kayak dari a day in my life gitu nah kan. itu dia. Hari ini Bang Ik mau masak, mau makan ini. Ya, Terus dari betul. buatnya Mm-mm. gitu. Entah dari Mantap. belinya, di mana di pasar, di ini Betul. bahan-bahannya. Ide yang bagus. Soalnya udah banyak juga ya kalau untuk di luar Di luar ya konten-konten seperti itu konten-konten. dan menarik gitu. Menarik. Itu juga jadi salah satu apa ya cara kita untuk memperkenalkan Natuna Natuna, juga. benar Misalnya sekali. kayak dari Bang Ik belanja ke pasar, orang jadi lihat oh ini pasarnya Natuna. Iya. Gitu kan. Oke. Nah, mungkin Bang Ik untuk dari segi peralatan gitu. Alat-alat untuk konten tuh apa aja nih yang dibutuhkan Bang Ik? Apakah untuk saat ini sudah cukup oke dengan menggunakan handphone ya untuk sekarang ya? Cukup oke atau kedepannya ada lagi nih harapannya untuk upgrade alat-alat untuk konten gitu Bang? Ya kalau untuk alat konten pastinya ya kita semua pengen kualitas yang baik ya, yang bagus segala macam. Untuk sekarang ini saya itu dengan harga yang standar lah, standar, nggak terlalu murah juga, nggak terlalu mahal juga. Untuk alat konten itu ya seperti mic, tripod. Nah itu aja kontennya. Alat untuk
bikin video udah satu video itu. mendukung lah ya, Mendukung, gitu ya. udah mendukung dengan kualitas yang bagus gitu ya untuk saat ini konten-kontennya Bang Ik ini. Oke Bang Ik, jadi selain alasannya itu Bang Ik memang suka makan gitu ya untuk konten-konten yang Bang Ik buat, konten mukbang ini gitu ya, apakah ada terinspirasi? Inspirasinya dari mana gitu bikin konten mukbang? Salah satunya itu TikTokers juga ya, ada Bae itu ada namanya itu di TikTok itu. Dia itu dari berawal makan mie aja itu, salah satu ini kan. Videonya itu nggak terlalu sulit-sulit gitu. Ambil HP, taruh di depan, makan, udah. Yang viewersnya itu sampai ya jutaan. Dari situ aja saya lihat, wah ini menghasilkan. Dan sekarang ini dia sudah bisa bangun rumah 1 eman gitulah. Dari hasil makan itu sambil videokan. Iya maksudnya kalau secara sederhana ya kita bilang kayak cuman makan aja gitu kan. Besar ininya. Iya, cuman makan aja kok bisa ramai yang lihatnya gitu. Terus juga bisa berpenghasilan dari dapat penghasilan sejak itu gitu. Dari situ juga ya terinspirasinya pengen gitu juga berarti ya. Oke. Nah, Bang ini kan kerja juga ya di sekolah gitu. Berarti nggak mengganggu sama sekali nih aktivitasnya untuk ngonten nih, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah kalau di sekolah kita masih bisa kita atur waktunya. Ya karena nggak bentrok juga mungkin bentrok. Ya makannya pas udah di rumah udah selesai kerja utamanya. Nah sejauh ini kan video Bang Ik ini mungkin udah di mana-mana ya, maksudnya udah banyak yang nonton gitu. Ada nggak pengalaman lucu gitu atau seru kayak misalnya kemana nih, ke pasar ketemu orang kayak kau ini kan yang gitu, ada nggak kayak yang kenal gitu, ada nggak? Iya. Kalau sekarang ini udah banyak ya, saya saya ke pasar, saya belikan udah orang-orang itu selalu ketemu saya itu bilang Pajo. Ya itu Pajo lo katanya. Setiap ketemu orang-orang itu di SMP, di SMA itu saya tahu adik saya itu kan sekolah di SMA sama SMP. Itu teman-temannya kalau mau makan tuh udah bilang Pajo lo sikit katanya. Dia kayak udah melekat. Lebih gitu melekat udah ada bahasa yang Bang Ik pakai pas lagi makan itu ya. Oke. Mungkin itu juga buat orang-orang luar bingung gitu ya. Tapi kayak lucu, tapi apa artinya? Tapi apa? Ya itulah semakin penasaran orang. Tapi ada nggak di kolom komentar tuh yang kayak nanya-nanya gitu? Nanya bahasa itu ada. Kalau Pajo itu saya jelaskan lebih ke makan yang dia memang agak kasar sebenarnya kata-kata orang tua dulu. Cuman saya lebih ke bagaimana caranya biar kata Pajo itu tidak terlihat kasar. Jadi kita bawa dengan senyum. Kesannya jadi lucu gitu, ya. Seperti kayak lelucon bikin orang inilah senang gitu. Berarti untuk kedepannya ini masih akan bertahan nih untuk konten mukbang nih sendiri. Emang mau fokus mukbang aja dulu nih? Fokus mukbang. Rencana saya itu memang mau lebih ke YouTube, seperti kayak makan-makanan, lebih ke kuliner gitulah, lebih ke ngulik makanan kalau di YouTube nanti. Karena durasinya kan panjang lebih kalau lebih ini. Oke, berarti untuk kedepannya ada rencana lah ya untuk konten di YouTube lagi, untuk bahas makanan atau kuliner yang lebih luas lagi dari sekedar makan. Tadi kayak Bang Ik bilang kan mau bikin kayak Day in My Life gitu kan. Itu di YouTube rencananya pengen nonton di YouTube juga berarti ya. Oke. Nah, karena waktu kita tinggal sedikit lagi, mungkin Bang Ik sebagai closing statement ya untuk hari ini, ada nggak apa yang mau Bang Ik sampaikan? Apakah ada harapan ya untuk kedepannya, atau mau curhat pendek gitu? Entah ada yang kadang ada nggak sih bikin down gitu dalam konten tuh, ada nggak ada ya, nggak ada yang komen-komen yang nggak enak gitu. Sejauh ini nggak ada ya, sejauh ini mendukung semua gitu ya. Karena juga kontennya ya makan, bukan bikin konten aneh-aneh gitu ya Bang. Nggak ada lagi. Oke, jadi harapan kedepannya
kira-kira mau seperti apa Bang Ik sebagai closing statement kita hari ini, silakan. Harapan saya ya dengan adanya saya nge-review makanan di Natuna ini, terkhususnya makanan khas Natuna, yaitu bisa kita memperkenalkan makanan khas kita di Natuna ini, seperti pede, seperti calo, segala macam, banyak lagi. Jadi orang luar itu tertarik dengan makanan-makanan kita. Dan selain itu juga saya kadang-kadang konten sambil mempromosikan wisata, kadang konten di Pulau Senua sambil mukbang, itu salah satu kan kita mempromosikan kekayaan alam kita juga, wisatanya. Ya, selain dari itu juga kita bikin kontennya untuk meningkatkan UMKM ya. Iya. Iya, UMKM di Natuna ya, jadi memperkenalkan UMKM di Natuna juga gitu ya Bang ya. Karena konten yang untuk makanan-makanan yang dimakan sama Bang Ik ini nggak cuman makanan khas Natuna gitu, tapi apa aja makanan yang ada jual di Natuna oleh pedagang kita sampai 3 kali pedagang kita gitu. Cukup Bang segitu? Ya cukup. Iya, oke. Mudah-mudahan ya kontennya lebih rame lagi, viewersnya lebih banyak lagi, lebih seru lagi lah untuk konten kreator lainnya mungkin ya, lebih kreatif lagi biar ya lebih naik lah nama kita Natuna ini. Ujung-ujungnya pasti ke situ juga gitu kan. Nama Natunanya kita bawa. Jadi sama-sama lah untuk konten kreator Natuna lebih semangat lagi untuk ngonten, lebih kreatif lagi untuk membawa nama Natuna sampai ke mana-mana gitu ya. Oke Bang Ik, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Terima kasih juga Sobat RRI yang nonton ya. Kita jumpa lagi untuk di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai episode berikutnya. Terima kasih, saya Vera Fernanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.